Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi. Salah satu seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Kilabah. Selain 4 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidillah, sosok Abu Kilabah merupakan seorang sahabat yang terakhir kali wafat. Ibnu Hibban mencatat dalam kitab As-Siqat mengenai salah satu kisah Abu Kilabah yang haru di saat-saat terakhir beliau menahan beban hidup dengan selalu sabar, syukur dan memuji Allah. Upaya-upaya tersebut ternyata membawanya ke dalam surganya Allah dengan indah. Dikisahkan beliau meninggalkan Basrah ke Syam karena tak mau diberi jabatan oleh sang raja. Ia turut sertakan anak laki-lakinya untuk memulai hidup barunya di Syam. Dalam perjalanan di hamparan padang pasir, Abu Kilabah yang sudah tua itu mendapat musibah yang pada akhirnya beliau harus kehilangan kedua tangan dan kakinya. Abdullah bin Muhammad mengkisahkan, "Saya keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Ketika sampai, saya melihat sebuah dataran lapang. Tak beberapa lama, saya teringat cerita orang-orang sekitar. Katanya, di dataran sana ada seseorang yang sudah buntung kedua tangan dan kedua kakinya. Pendengarannya pun lemah dan matanya rabun. Yang tersisa cuma lisannya yang bermanfaat untuk dirinya sekarang." Kata masyarakat sekitar, orang tersebut memanfaatkan lisannya cuma untuk mengucap doa. "Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Abdullah bin Muhammad merasa heran sekaligus takjub dengan orang itu. Ia putuskan untuk mendatanginya. Saat sampai, Abdullah langsung bertanya perihal perilaku dan kenapa berdoa seperti itu. Atas kondisinya yang menyedihkan tersebut, orang itu menjawab, "Tak kau lihatkah yang sudah diperbuat Tuhanku kepadaku? Demi Allah, jikalau ia mengirim petir kepadaku hingga membakar tubuhku, atau menggerakkan gunung-gunung untuk menindihku hingga meleburkan badanku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk melenyapkan tubuhku, oleh karena semua itulah yang membuat aku senantiasa bersyukur kepadanya, karena ia sudah kasih nikmat kepadaku berupa lisanku ini." Abu Kilabah lalu melanjutkan, "Akan tetapi wahai hamba Allah, kau sudah mendatangiku, maka saya menginginkan bantuanmu. Engkau telah melihat kondisiku saat ini. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku punya seorang anak yang senantiasa merawatku. Saat tiba masa sholat, ia mewudukanku. Apabila aku lapar, ia menyuapiku. Jikalau saya kehausan, ia memberiku minum. Akan tetapi sudah 3 hari ini aku tak menjumpai dirinya. Maka bantulah saya dengan mencari kabar tentang dirinya." Mendengar permintaan itu, saya lalu berucap, "Demi Allah, tidaklah seorang berjalan menunaikan keperluan seorang saudaranya, dan ia mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah. Lantas pahalanya lebih besar dari seseorang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan orang yang semacam engkau." Kemudian Abdullah berjalan menyusuri tempat sekitar. Tiba-tiba ia mendapati anak orang itu yang sudah meninggal. Abdullah bingung bagaimana cara mengabarkan kejadian memilukan itu. Sewaktu ia berjalan menuju orang itu, dalam pikirannya terlintas kisah Nabi Ayub alaihissalam. Begitu dia menemuinya, maka Abdullah mengucapkan salam kepadanya. Orang itu menjawab salamku dan bertanya, "Bukankah engkau orang yang tadi menemuiku?" Saya menjawab, "Benar." Orang itu bertanya,
bagaimana dengan permohonanku kepadamu tadi untuk membantuku?" Abdullah menjawab, "Engkau lebih mulia di sisi Allah ataukah Nabi Ayub?" Orang itu menjawab, "Tentu Nabi Ayub." "Tahukah engkau cobaan yang dikasih Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah mengujinya dengan harta keluarga serta anaknya?" Orang itu menjawab, "Tentu aku tahu." Saya bertanya kembali, bagaimana sikap Nabi Ayub dengan cobaan tersebut? Nabi Ayub bersabar, bersyukur dan memuji Allah. Tak cuma itu, bahkan ia ditinggalkan oleh kerabatnya dan sahabat-sahabatnya, serta Allah menjadikan ia jadi bahan celaan dan fitnah orang-orang yang lewat di jalan. "Tahukah engkau mengenai perihal itu?" Orang itu menimpali benar. Saya bertanya, bagaimana sikapnya? Orang itu menjawab, ia bersabar, bersyukur dan memuji Allah. Kemudian bapak tua itu berucap, "Langsung saja jelaskan maksudmu." Kemudian Abdullah menjawab, "Sebenarnya anakmu sudah kutemukan di antara gundukan pasir dalam keadaan sudah meninggal karena diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah kasih pahala bagimu dan menyabarkanmu." Orang itu langsung berucap, "Segala puji bagi Allah yang tak menciptakan untukku keturunan yang bermaksiat kepadanya." Lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Setelahnya ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Lalu ia menarik nafas sepanjang-panjangnya, kemudian wafat. Abdullah berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," sambil menangis karena sedih dan terharu. Tak lama berselang, datang kepadaku 4 orang ajudan kerajaan dan berkata, salah satunya kepadaku, "Wahai Abdullah, ada apa dan apa yang telah terjadi?" Saya pun menceritakan kepada mereka yang telah saya alami. Lalu mereka berkata, "Bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya." Kemudian Abdullah membuka penutup wajahnya, lalu mereka tersungkur dan mencium keningnya dan kedua tangannya. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, matanya senantiasa merunduk dari menyaksikan hal yang diharapkan Allah. Demi Allah, badannya senantiasa sujud ketika orang-orang dalam kondisi tidur." Saya bertanya kepada mereka, "Siapakah orang ini yang sebenarnya?" Mereka menjawab, "Sahabat Abu Kilabah Al-Jarmi. Dia sangat cinta kepada Allah serta nabinya, dan kamu pun dari kemarin mencari keberadaannya." Mereka pun mengurus jenazahnya seadanya hingga selesai. Mereka pun berpamitan dan saya kembali ke pos penjagaan. Malam harinya Abdullah tertidur dan melihat di dalam mimpi orang itu berada di taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari kain surga sambil membaca firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Yang artinya, keselamatan bagi kalian dengan masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat setelah itu. Quran Surat Ar-Ra'd 13:24. Sekianlah kisah untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.